belum tunggal. Antologi itu perkumpul toh, kumpulan dari teman-teman sensei, kelompok menulis bersama, namanya KMB ini, kelompok menulis bersama se-Indonesia, teman-teman sensei yang mau di dalam KMB ini. Nah, ini sensei menulis di nomor berapa, di halaman berapa. Ini tentang puisi 25 ya. Menulis puisi. Ini bisa kita taruh nih. Sensei menulis buku. Ya, sensei. Ini semua buku yang sensei sudah tulis, termasuk ini. Ini jadi biografi sensei itu. Ini coy. Nah ini dah. Iya. Coba baca aja. Foto dah geser. Coba baca aja ya, foto boleh. Foto cuy. Termasuk ini sensei belum tulis di situ. Ini yang sensei sudah tulis di halaman. Oh, udah tebal betul. Sensei semua apa yang ini tebalnya tuh? Sensei ya, se-ASEAN ini. Muri toh. ASEAN. Sensei tulis B toh namanya sensei. Oh yang dari NTB ada. NTB. Ini seluruh ASEAN. Ada Malaysia, Singapura ada. Keren. Jadi pas ada ini ya sensei ikut gitu toh. Dari NTB. Ini NTB namanya sensei ini karena B toh terakhir 870. Berlalunya masa bercerita. Ini tentang perjalanan cinta. Yes. Puisi. Oh ini yang lahir di Ini Surabaya. Gurindam. Ini nasihat-nasihat toh. Gurindam 12 itu nasihat. Boleh nih foto. Ini isinya. Boleh semua. Foto cuy. Duanya. Banyak di perpustakaan ada. Oh ada lagi. Semua buku-buku yang ada di sini, yang saya tulis ini ada di perpustakaan. Ini enggak, ini hanya satu. Ini di meja sensei. Karena ini seperti apa ya? Tulisan yang sensei banggakan dan hanya satu sensei pesan. Ini 300-an. Harganya 300 apa 500? Baca aja apa nasihat-nasihatnya. Gurindam 12 itu nasihat. Hampir sama sih misalnya. Ya. Ini masih muda, ini pertama tahun 2022 ya sensei menulis ini. Indonesia. Akib Surabaya. UNESA sekarang. Ini nasihat-nasihat yang sensei. Ada yang Itu yang terakhir sensei bukunya yang tercetak. Sensei sudah nulis lagi. Sensei mau buat buku tunggal teka-teki silang dalam KTS coy. bahasa Jepang. cocok pendidikan masa? Ya Ini udah. kan cocok pendidikan. Iya itu kan ada juga di sini. Ini hampir S1 jurusan bahasa. Dulu sensei tinggal waktu kecil dari Surabaya. ah Waktu pas masih kecil sudah tinggal di Surabaya. belum enggak Surabaya. Sensei pindah itu setelah menikah karena suami Sumbawa. Hai, ohayo, genki desu ka? Ya bagaimana? Mau ngurus? Ya ada gitu. Sudah pasti kan sekolah? Mudah-mudahan lancar ya. Kan Iksan masuk dong. Piagamnya. Examnya apa? Oh gitu. Ditutup. Ini nanti tampilkan penghargaan sebagai Iya ya nak. itu. Oh iya. Lagi Ada wawancara terus saya tunjukkan bukunya daripada kamu nganu ini aja di foto. Kan ada biodatanya sensei di buku ini, di Gurindam ini juga ada. Sudah tahu biodatanya sensei. Ya nak. Boleh tanya kan? Surabaya. Iya, sensei lahir di Surabaya, hidup di Surabaya. Terus
menikah. SD SMP sama sih ya. Iya. Tahun berapa sih lahir? Itu 65 Ini September. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Oh, di sini ada. ini kayak lulus tahun. Oh, lulus tahun. Sensei 21 September 1965. Lahirnya di Surabaya. Udah difoto toh? Nah, gampang toh. Nggak apa-apa hasil karyanya Sensei kamu lihat. Ini kan ini hasil karya Sensei, ini sama ini. Balik. Coba aja baca itu tentang apa artinya itu? My first Oh, cinta Apa pertama. apa itu artinya? Cinta pertama Sensei berarti ayah Iya. bapak Sensei berarti. Iya, cinta pertama. Ayah. Iya, itu kumpulan cinta pertama. Iya, bukunya. Cinta pertama Sensei yaitu ayah dulu. Bagaimana figur sang ayah itu mempengaruhi gambaran Sensei seperti apa suami nanti itu. Iya. Dulu pas Sensei masih sekolah nih Sensei, prestasi apa yang sampai sekarang Sensei ingat? Sensei hanya ikut cerdas cermat SMP tau waktu Sensei SMP. Apa itu? Terus termasuk Cerdas cermat sekolah itu kan semua termasuk karena Sensei jago matematika aja. Matematikanya sering 100 gitu jadi ikutkanlah lomba. Kalau berarti Sensei dulu jago matematika. Iya. Bapak sekarang SD, ininya SMP. Jepang, sastra Jepangnya dari mana? Dapatnya emang Kenapa hobi sekarang apa? beralih ke sastra Jepang? Cerita Karena Sensei pikir belajar bahasa itu enjoy gitu. Ya, menarik loh. Iya, enjoy, tidak capek. Iya, terus kemudian bisa bergaul banyak orang, apalagi dengan orang Jepang itu gambaran Sensei dulu itu negara yang paling maju di Asia gitu loh. Itu aja gambaran Sensei. Berarti punya skill matematika tapi passion sama minatnya di bahasa Jepang, jadi kebahasaan, sastra. Ya, memang Sensei senang bahasa karena Sensei pikir bergaul itu jauh lebih apa ya, banyak menguntungkan. Hanya ini kalau di sini hanya satu, kalau di sini dua. Setiap buku ada 2 halaman atau kadang 4 halaman. Ini sama ini karyanya Sensei, puisi yang sudah dibukukan. Banyak puisi tapi yang sudah dibukukan. Ada lagi puisi Sensei yang sudah dibukukan. Sensei pak di rumah. Total 10 buku. Pandre Sastra ikut sastra Sesumbawa gitu. Sastrawan Sesumbawa. Terus di sini kan dibilangnya Sensei kan dulu di KIP Surabaya, UNESA sekarang kan. Nah pas lagi kuliah tuh ada nggak momen yang berharga kayak tadi sebelumnya kan pas jenjang pendidikan SD, SMP, SMA kan sudah cermat. Kalau pas kuliah ada nggak momen yang membekas sampai sekarang Sensei? Kalau waktu kuliah ya, Sensei tidak peringkat, tapi Sensei cepet aja sekolah 4 tahun aja, terus setelah itu kerja. Langsung jadi guru atau pernah ke Jepang nggak? Oh pernah Pernah. ke Jepang. Oh sama kayak Sensei enggak coy. Sensei karena peringkat 1 di NTB, guru bahasa Jepang langsung tahun 2008. 2008 3 bulan di Jepang. Kalau Sensei sambat 3 tahun. Oh, udah lama sih. Ya. Betul. Kan bekerja. Kalau Sensei Cuma kunjungan. Sensei pelatihan karena Pelatihan. prestasi guru gitu kan disuruh, makanya dites dulu prestasinya sampai di mana, kemudian diberi kesempatan ke Jepang 3 bulan. Jadi momen termasuk momen paling membekas di karya Sensei berarti ke Jepang. Iya, Jepang. Kalau momen yang nggak terlupakan sama murid ada Sensei? Ini. Sebagai murid Sensei biasa-biasa, bukan murid yang istilahnya berprestasi gitu. Biasa-biasa. SMP aja Sensei punya prestasi karena matematika itu
bagus gitu. Oh, kalau- SMA karena orang tua sensei sakit toh. Nemani sensei nemani di rumah sakit, jadi sekolah itu sambil kayak rumah sakit itu rumah sensei gitu loh. Oh, Karena 1 tahun full orang tua sensei harus opname. di Surabaya itu. Iya, karena kan dia butuh darah, transfusi darah karena bleeding darah, karena melahirkan di luar kandungan toh. Maksudnya punya benih tapi di luar kandungan kan bleeding banyak, kurang darahnya itu salah, tapi luar biasa hidup ya. Darah yang di itunya tidak bersih atau apa ya, jadilah membuat penyakit dan akhirnya koma. Wis pokoknya mujizat lah itu bisa hidup gitu. Jadi setahun full sensei mulai kelas 3 itu di rumah sakit sampai ujian. Sensei itu nggak tahu ujian itu apa yang sensei kerjakan. Titik terberat sensei berarti di kehidupan sensei berarti kelas 3 SMA berarti yang waktu orang tua Sangat sakit. berat tekanan, sangat berat. Ada nggak sih sensei motivasi kalau misalnya kita punya titik terberat kayak gitu, apa yang kita lakukan? Kayak ya sensei berpengharapan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, bahwa tidak memberikan di luar kemampuan saya. Semua apa pun yang saya hadapi itu Ujian. sensei mampu lakukan. Ya, masalah apapun sensei bisa atas. Terus balik ke karir dulu, kan sebelumnya kan tadi kita tanyain tentang karirnya sensei paling membekas kan sebagai gurunya. Terus ada nggak momen sama murid yang paling membekas sih, yang nggak bisa sensei lupakan? Sama murid itu. Murid sensei pernah ke Jepang, itu aja yang ya. Berdua sama sensei? Pariwisata. Murid-murid sensei Berhasil yang gitu. iya, Berhasil. maksudnya Ya, iya ada berhasil. beberapa yang nggak bisa dihitung lah, mereka bisa memiliki masa depan gitu loh. Yang paling jelas yaitu masa depan, bisa tahu seperti apa sih Jepang sebenarnya. Terus kemudian bagaimana teknologi masa kini, jadi bisa nggak apa yang disampaikan di kelas, apa yang sensei ajarkan itu Sudah langsung. Bisa. bisa nyata betul gitu loh. Oh. Kan tidak hanya bahasa, sensei mengajarkan tentang budaya Jepang, apa teknologi yang baru Langsung praktik ya. Jadi penerapan. dia bisa melihat betul, oh Jepang itu seperti ini. Dulu kan sensei sebelum di SMA 1 itu di mana sensei? Iya, sensei ngajar di SMA 5 Madiun. Madiun. Paling pertama itu honor nggak? Berarti. Nggak pernah honor. Oh, langsung Sensei PNS. PNS. Wis. Iya, karena sensei kerja di pengepakan barang-barang ke Jepang. Pertama, sensei ngajar. Oh, sebelum itu sensei guru di sekolah Jepang. Sekolah Jepang. Di mana? Honor di sekolah Jepang SJS lah, Sekolah Jepang Surabaya. Sekarang masih ada itu? Ada. Oke, di sana sebab Jepang. Di sana itu orang Sekolah Indonesia. Jepang Surabaya, ya orang Jepang semua, anak-anak Oh. Jepang. Wow. Tahun berapa? Tahun 1988 Setelah berarti sambil kuliah- sebelum lulus 88 sama sambil kuliah. 89. Sambil kuliah itu. Kuliah itu. Sambil kuliah ngelesin orang Nah, Jepang. sambil kuliah. Direktur Ajinomoto, terus Ajinomoto. ini, gitu. Pokoknya orang-orang Jepang kan yang kan banyak di Jawa orang Jepang. Terus apa insinyurnya kereta api, pembuat kereta api di Madiun itu kan banyak. Habis dari Madiun sensei langsung ke inti Sumbawa, bawah. menikah toh. Menikah Terus ke Sumbawa. Gimana ceritanya sensei ketemu sama pasangannya Ketemu sensei? suami di Ah. Sumbawa, di Madiun. Madiun. Orang Ah, Sumbawa. suami sensei kan nganu apa
langsung bawa asli. bukan. Kerja? Pendiri Bank Lopok Ganda. Bank Lopok Ganda itu adalah bank yang punyanya Pak D. Pak Bang D. Lopok Ganda itu sini. Iya. Ada Dulu deretan di Lempe, sini. sekarang pindah di siapa? Di mana? Lihat. Depan Alfamart. Iya. Lopok Ganda depan Alfamart. Iya. Dulu di Lempe dia, sekarang pindah di sana. Itu karena suami Suami bekerja di bank di Madiun waktu itu. Di Suami sensei bekerja di Madiun, jadi ya ketemuan di situ, ketemu di rumah teman sensei sih. Wih. Sensei punya teman toh. Nah itu dijodoh-jodohin, dikenalin. Ceng-cengin. Iya. Dicupit. Dikenalin, terus habis itu ya cocok ya. Akhirnya ya kita berteman biasa sih awalnya. Sensei minta bantu aku sebentar mau foto. Oke. Sebentar. Iya ya. Panggil teman itu. Terus di sana diajaknya get married-nya di sana nikahnya atau baru ke sini atau Surabaya kan sensei orang Surabaya. Oh, nikahnya di Surabaya baru ke sini. Oh, berarti langsung pindah kerja juga ke sini. Kan sensei udah PNS di SMA 5. SMA 5. Lima Madiun. Sudah 5 tahun di sana, 6 tahun lah. Terus mutasi ke sini. Ya ikut suami Langsung ke SMA 1 atau ke SMA lain? SMA 1. Karena Sampai sekarang gitu. nggak ada guru bahasa Oh. Inggrisnya, nggak ada guru cewek lah dulu. Oh ya. Guru cewek itu hanya Bu Tati Rohayati, Tahun berapa sih? 96. Lama betul sih Ibu Tati seperti 1996. Ibu Tati yang mana? Ibu Tati. Rohayati. Ibu Tati ini Rohayati. Bu Tati. Saya nggak Guru tahu. matematika. Nggak tahu. Pokoknya di ruang guru itu nggak ada guru perempuan, terus kepala sekolahnya senang sekali karena saya kan juga nggak ada guru bahasa Inggris. Saya disuruh mengajar bahasa Inggris dulu. Oh, Nggak apa-apa, Kak. Asal kelas 1 gitu ya. Saya bahasa Inggris kan umum bisa dipelajari. Nggak harus langsung praktek apa. sudah 16 tahun lebih ya di sini coy. Loh, saya Ya. sudah berapa tahun? 27 tahun. Kan dari 96. Aida. Berarti 27 tahun. Iya, 27 kasar. Enggak coy. 27. 27 menjadi PNS, saya sudah 33 tahun. Apa? Mau pensiun 2 tahun lagi. Gitu. Pas betul pas kita lulus. Ya, Ya. 2 tahun lagi. Iya, saya mau pensiun 2 tahun lagi. Oktober 2025 saya pensiun. Oktober 2007. Berarti sensei selain jadi guru yang hobi sensei berarti nulis ya kan? Menulis dan memasak. Oh, Oh, sudah sebelum Saya sudah pernah punya restoran. Terus ya join sama teman Boni, Join kelas masak. ya, Boni Bakery itu. Kan kita sama teman sudah berhenti restorannya sensei sekarang? restorannya ya karena pandemi kan, Oh, sebelum pandemi ada. pandemi saya nggak mau lagi ya. di mana Di restoran? dekatnya Boni dulu, kontrak di Boni, Aku pernah ingat dulu ini cuman pernah ingat tempatnya di mana itu sih. di depannya Dokter Chris. Nah, ya. Dulu di sana awalnya, terus kita kontrak di situ 4 tahun. Restoran itu berdiri, setelah itu pandemi. Pas betul Pandemi jadi kita nggak ada lanjutin. capek kita. Dan lagi kan kita tutup karena kan nggak ada. Iya. Hampir 2 tahun lah ya kita pandemi. Pandemi Kamu tutup. kita rugi dong. Ya. Bayar itu pajak. Belum ada Grab di sini kan gitu. Belum ada. Itulah akhirnya ya sensei kalau roti terus Oh, sampai sekarang. berarti kalau motivasi sampai sekarang sensei apa ya? Jadi moto hidup sensei sekarang.
apa ya motonya ya, apa ya sensei, jangan lelah berjuanglah ya, jangan merasa lelah, berjuanglah terus untuk mengejar ilmu. Ya. Ya jangan merasa cepat lelah, tapi berjuanglah terus untuk mengejar ilmu sampai mendapatkannya. Gitu. Segini aja. Iya. Ya. Ada saran buat pelajar-pelajar muda sekarang nanti, generasi muda sekarang ada? Iya. Kita kan pasti banyak perubahan ya, apalagi sekarang dengan adanya COVID itu sudah pembelajaran berubah ya, pembelajaran berubah dan lagi kebanyakan ya kita ini kaku, maksudnya kita ini masih takut dengan perubahan. Iya, banyak sekali kalangan tua khususnya ya untuk mengkolaborasikannya itu nggak mudah untuk menjadi seorang yang kalian pemuda yang bisa menerobos kepada ke apa itu generasi yang di atas itu nggak mudah. Jadi berjuang kalian saat ini, berjuang kadang ya khususnya dengan guru-guru ya, kadang ada guru yang sepuh, ada guru yang kadang guru nggak bisa mengertikan keadaan kondisi sekarang. Jadi serba salah lah anak-anak muda sekarang. Misalnya bawa HP salah, kemudian terlambat salah. Kita memang itu peraturan memang. Kerja PR terlambat salah. Nah itu bagaimana ya menciptakan merdeka belajar itu yang kita perjuangkan. Merdeka belajar itu seperti apa? Konsepnya masih kabur. Semua Anda bergantung sih sama PR kan. Iya, merdeka belajar itu seperti apa? Itu masih terus harus kita perjuangkan ya. Kalian harus berjuang. Nah, bukan berarti sebebas-bebasnya kita, tapi yang jelas kalian harus punya ilmu, dapat ilmu. Ke sekolah tujuannya kan kita mau menyelaraskan hidup. Hidup ini selaras satu dengan yang lain, itu saling menyelaraskan. Ya apa supaya saya selaras, tidak senjang. Kesenjangan itu nggak ada, baik yang pintar maupun yang mungkin sulit mengerti, ya, sulit tahu ilmu pengetahuan yang baru, hal-hal yang rumit-rumit itu sulit tahu. Jadi kalian harus bisa, generasi muda harus pandai-pandai lah bagaimana caranya supaya kita sama-sama selaras berjalan gitu ya, selaras. Gak ada orang yang kalau sensei belajar hidup ya, apa sih yang disombongkan dari kita ya? Gak ada. Semua orang tetap ada yang lebih tinggi loh. Gak ada. Kita ini seperti apa ya? Jangan terlalu bangga dengan kondisi keadaan kita, tapi kita banggalah kalau kita bisa menjadi apa itu, memberi orang lain, bisa mengangkat derajat orang lain, yaitu ya bisa ya sensei, apalagi sensei merasa bangga kalau sensei anak murid sensei bisa mendapatkan hidup, bisa tahu, iya, itulah yang sensei sebenarnya, itu hati dan pikiran sensei. Kenapa? Sebenarnya sensei mau bisnis, mau apa itu jauh lebih enak, tapi perjuangan sensei itu sensei masih ada banyak anak-anak yang belum mengerti, masih banyak membutuhkan guru di Indonesia ini. Banyak sekali mereka nggak ngerti bagaimana menimba ilmu. Ilmu itu untuk apa?
bukan untuk sok-sokan saya jadi sarjana, saya S3, enggak, bukan itu. Tapi sebenarnya ilmu itu harus terapkan, harus didampakkan kepada sesama. Iya. Share ini. Jangan membuat hal ini menjadi kesenjangan sehingga orang lain kita eksklusif, kita sok pinter, kita sok nyanu gitu loh. Ya. Nah, buatlah itu bagaimana orang bisa senang dengan kita, enjoy, bagaimana apa yang kita dapat kita bisa terapkan. Orang lain tidak takut dengan kita, tidak merasa bahwa itu harus seperti ini, harus dihormati. Ada guru seperti itu ya. Ya, ada. Itu utama sensei yaitu kalian ya hubungan kita wajar aja, nggak ada sih yang sensei harus banggakan. Walaupun sensei bisa menulis, walaupun sensei punya misalnya harta, walaupun sensei bisa seperti ini punya anak yang berhasil atau apa, nggak ada yang dibanggakan. Ya semuanya kan mereka semua istilahnya mencari sendiri, bukan hasil usaha sensei toh. Walaupun kita harus mendorong kayak siswa-siswa yang berhasil kayak gitu, ya kita hanya mendorong, bukan hasil usaha sensei. Waktu sensei, murid sensei bisa SN jalur nilai, ya ada salah satu waktu tahun berapa ya, 2000 berapa ya sensei waktu Titin namanya. Covid lah, sebelum Covid. Kelas bahasa waktu itu sensei, iya sensei wali kelasnya. Oh, ada kelas bahasa di sini. Ada bahasa, kelas bahasa. Dia diterima SNPTN di Malang. Nah, dia anaknya orang nggak mampu, dia dari Pelampang. Bapak mama ya sangat-sangat apa istilahnya, dia nggak punya apa-apa, rumah pun panggung yang sudah hampir rubuh, dan ya kakak-kakaknya hanya petani mandiri. Jadi dia curhat, bagaimana sensei saya mau diterima tapi bagaimana saya nggak mungkin karena nggak punya uang untuk ke Jawa. Iya, iya waktu itu sensei nggak ngerti caranya bagaimana ya, sensei titip ke teman. Sensei telepon teman sensei di Malang. Sensei hanya bilang gini, bisa nggak saya punya murid kondisinya bla 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 bla, ada nggak pekerjaan? Sensei hanya berpikir gitu, pekerjaan. Kalau tahun berangkat kami bisa iuran dari guru-guru kan, berangkat sekolah, berangkat ke Malang atau iuran. Ya saya nanti istilahnya promotornya untuk iuran gitulah, istilahnya sensei yang promotor untuk iuran. Tapi yang jelas makan dia, sekolah dia siapa yang bayar gitu, kan gitu toh. Sensei hanya berpikir itu, makanya telepon teman. Terus ada ide lagi, bagaimana kalau kita minta ke Bapak Bupati, kita buat proposal. Sisa berprestasi. Seperti itu. Waktu Kita itu sharing aja ke Pak Gilir. Bupati. Pas Oh, waktu Mas Gilir. itu Pak JM. Oh, jangan. Oh, Aja. jangan naik. Oh. Ya, saya datang sama dia, saya bawa karena saya merasa senang kok murid saya bisa diterima di sini, apalagi anak orang nggak mampu, kita tuh berjuang lah. Ya. Nah, ke sana, stop Bu, nggak boleh. Apa kebutuhan ini kan saya share. Tidak ada, Pak Bupati sibuk dengan ini. Tak boleh. Aduh, bagaimana ya caranya ya? Saya cuma harus semangat gitu. Kita nggak boleh pantang menyerah gitu. Terus kedua kali juga begitu. Padahal ada mantan murid sensei kan di situ. Caranya gimana ya? Tolonglah bantu kan gitu. Nggak bisa. Terus murid sensei Titin ini, Mbak Titin, gini, sensei gimana kalau saya datang ke pendopo ke rumah dinas aja, karena kita sudah 2 kali nggak bisa. Ya.
Sensei rasanya sedih juga ya. Kak, kita berusaha dulu lah gitu loh, maksudnya di dalam dulu lah. Kalau nggak bisa, hai, sudah, ya gimana? Nggak ada sih mau itu sih Iya, iya. keterangan. Cantik kan ya. Makasih. Ya ya. Nah, terus dia ada pikiran ini, biar malam lah sensei saya mau sore habis maghrib. Nah, saya datang aja sensei, kan ini batas waktunya, saya akan datang ke Malang itu minggu depan. Minggu ini saya harus dapat rekomendasi lah. Paling tidak uang saku lah sensei. Ya kita usahakan dulu ya. Oke, sensei yang berdoa kamu pergi anak ya. Kan sensei punya anak kecil waktu itu ya. Tahun berapa itu? Nah, waktu itu Piala Dunia. Oh, Anu 2010 atau 2014 lah. sepak bola Piala Dunia. Nah, dia Pak JM itu asik ya, masih mau lihat. Nah, beliau habis sholat kan banyak tamu di rumah dinas. Lagi nobar lah. Nah, kok kebetulan Mbak Titin ini bilang gini, kan semuanya rapi, para jenderal-jenderal itu kan katanya orang yang rapi, pakai pakaian dinas Bu. Kok saya pakai pakaian jin aja sama jaket, terus sambil saya berdiri itu katanya masuk ke ruang itu, terus sambil saya takut dikasih apa enggak ya, dikasih apa enggak, saya sementara saya kan kondisi seperti ini gitu. Tapi terus Pak Bupati mana, permisi kita mau sampaikan proposal gitu untuk Bapak. Nggak taunya ajudannya bilang gini, masih sholat. Mbak perlunya apa? Saya ini diceritakan. Saya nggak perlu apa-apa untuk mau berangkat ke Malang. Guru saya udah 2 kali ini ceritain semua. Dia, ya Mbak, kalau gitu sampai nanti duluan aja. Katanya Bapak Ibu yang di situ duluan aja, mana tahu Pak Bupati berkenan, biarlah Mbak, kalau enggak kan enggak apa-apa gitu. Saya berharap loh sebenarnya, karena saya maksudnya hanya satu-satunya. Ya, harapan terakhir. Iya, saya bisa, bagaimana saya kosnya gitu loh. Bu guru saya sudah berikan pekerjaan untuk saya. Temennya di bel, saya jadi PRT, pembantu rumah tangga, tapi 2 hari sekali gitu loh. Untuk bersih-bersih rumahnya. Tapi saya kan nggak punya untuk kos, untuk ini, untuk bayar sekolah. Dia gitu, dia cerita gitu langsung. Ya sudah, pokoknya terus ke Pak JM, dia langsung, Pak JM datang, terus dia duluan kan, ayo Pak, silakan duluan gitu. Terus dia cerita itu sambil nangis, Pak JM itu jadi gini, aduh nak, Mbak Titin, nggak ada yang boleh menghalangi warga Sumbawa untuk datang ke saya gitu. Semua warga boleh datang menghadap, ini loh bupatinya, ini loh bapaknya gitu. Aduh Mbak Titin gitu, dibilang gitu toh Pak JM itu. Oke lah Mbak Titin, apa yang sampean Bapak ACC 3.600.000 atau 3.500.000 gitu. Udah. Waktu zaman itu tahun berapa ya, Sensei lupa, tahun 2000 berapa. Salah satu momen paling membekas dalam hidup karir Sensei. Sebelum Sensei pergi ke Jepang itu. Tahun 2003 kah, 2004? 2002, Piala Dunia 2002. Oh 2002 ya. Itu. Jadi dia besok pagi waktu kita semesteran, dia senang. Iya. Nyampe sekolah itu pagi-pagi jam berapa, pokoknya kita masuk, bagikan soal dan sebagainya waktu zaman dulu ya. Terus dia langsung gini, Sensei. Berita bahagia tuh. Iya, Sensei langsung, Sensei tangannya dicium. Sensei nangis ya. Lu kenapa Mbak? Saya dikabulkan Sensei, saya dikasih 3.500.000 sama Pak JM, nangis dia. Jadi kita semua sambil nangis, Sekarang tuh 10 juta itu. Sensei, dia bilang gitu. Terus ya sudah, besok Sensei antar. Iya Sensei, besok disuruh menghadap Bu Bendara. Terus ya Sensei antar
supaya dapat itu uang. Akhirnya dia berangkat ke Malang dan sekarang dia sudah pegawai negeri, S2 lagi. Iya, sudah punya anak, sudah punya suami, tapi kemarin pas Covid meninggal tahun 2022. Suaminya apa? Nganunya, Anaknya? suaminya. Jadi dia bujang. Supaya dia nggak stres, kan satu sekolah dia pindah, nggak di sekolah itu lagi, dia pindah pekerjaan, dia menjadi sekkelur, sekretaris kelurahan, supaya dia nggak teringat suaminya karena satu teman itu yang seingat sensei. Dia itu temannya Pak Usni, adik kelasnya Pak Usni Tamrin. Ya. Wow. Satu istrinya Pak Usni Tamrin, satu Letting. iya satu letting, Wow. satu kelas. Istrinya Pak Nuryani satu kelas. Jadi kalau ketemu Pak Nuryani ya, jadi kalau ketemuan misalnya apa itu kok ada halal bihalal atau apa kita Ya, di sekolah arisan, ya istri-istri mantan muridnya sensei Ya. semua gabung, nggak mau ketinggalan, nggak ketemu sensei, wah sensei malah gitu, mereka selalu gitu. Anak murid sama. Iya, ya itu yang paling membekas. Sensei ini ya, seperti dari orang yang nggak mampu kok bisa sekolah. Sensei selalu memberitahukan ke murid-murid yang nggak merasa diri nggak punya apa-apa. Motivasi. Iya, ternyata bisa dia sekolah. Mbak Titin sampai S2 dan itu dia semangat sekali. Jadi PRT itu nggak masalah dia, asal dia dapat uang. Di negeri orang loh dia bisa hidup dan sampai S2 dan sampai dapat suami dan anak. Walaupun suaminya sudah meninggal ya, tapi paling tidak dia dapat pekerjaan jadi PNS. Itu loh yang dia rasanya, ya rasanya itu dia nggak bisa. Kalau teman-teman sensei kan di sana, sensei temennya sensei ini meninggal, ini selalu dikabarin. Karena kan banyak teman sensei di sana. Ini meninggal sensei gimana? Iya, apa yang sensei harus kirim ya? Gitu. Sensei rasanya, ya itu loh yang membekas. Yang pergi ke Jepang banyak, nggak tahu sensei banyak. Sudah 27 tahun sensei di sini. Jadi itu yang jadi sensei bisa sampaikan, jangan patah semangat untuk terus belajar ya, sampai kalian mendapatkannya. Berjuang, dan kita masih jangan alergi dengan perubahan-perubahan. Kita apa sih diselidiki, apa itu ditekuni, dicermati apa supaya kita bisa enjoy ke depan, kita menjadi negara yang bisa berkembang, maju sama seperti negara lain gitu. Kita udah tertinggal jauh dengan Jepang, dengan Singapura, dengan Korea Selatan. Jadi Pak Nuryani istrinya itu ya gitu. Dulu kan mereka kita jodoh. Oh, kayaknya SMA 1 sih. Atau pas sudah kerja? Kerja di SMA 1, SMA mana nggak tahu, dari desa sih Pak. Lape atau apa. Tapi istrinya kan Di sini. iya murid sensei di sini, ngajar juga di sini bahasa Jepang. Istrinya Pak Nuryani ngajar di SMA 2 sekarang diterima P3K di SMK 3. Oh. Ya SMK 3 istrinya Pak Nuryani. Ya itu Betul ya, ceritanya betul ya. kita jadi guru sudah bertahun-tahun. Senangnya ya kita punya banyak murid yang sudah menjadi teman sekarang. Ya, Jadi menjadi teman kerja. Iya. Ya itu rekan kerja kita. Sensei enggak ya. Enggak expect lah. Iya. Jadi hiduplah dengan segala apa yang kita punya. Jangan terlalu cepat bangga gitu. Oke? Oh iya, kita udah lewat tadi ya.
keluarganya Sensei. Tadi kan kita udah tanya suami Sensei kan ada di sini profilnya. Terus anaknya Sensei kan tadi sebentar cerita kan. Ketiga. Iya, anaknya Sensei yang pertama itu dari SMA 1 juga. Dia satu. lulus sebenarnya cum laude. Dia cum Cum laude. laude? Di Iya. Set. Itu Lulusan terbaik, coy. apa? Di Kita apa? Udayana. Udayana. Dua-duanya. dua-duanya. Di Udayana. Yang pertama itu jurusan manajemen bisnis. Berarti yang kelola Kelas restoran. internasional. Kelas internasional. Berarti yang kelola restoran Sensei kemarin anaknya Sensei berarti juga. Enggak. Anaknya Sensei enggak mau, malah mau menjadi guru terpencil di Papua sampai sekarang. Sudah 3 tahun. Berarti jiwanya terpanggil jadi guru. Dia karena dia melihat sejak di SMA ya, dia itu kan GBS senang sekali cari dana, ngamen supaya ada. Dulu dia buatkan festival se-NTB seni apa gitu. Kayak Bu Erna. Dia yang nganu panitianya, yang kan cari dana yang paling banyak dia dapat. Karena dia memang senang bersosial seperti jiwanya begitu. Jiwanya senang bersosial dan hanya izin sama Sensei ini, "Ma, boleh nggak ya, Ma?" Rade itu cewek loh. Rade ini mau jadi guru. Siapa namanya? Rade Rade. Kristiawati. Anak pertama Iya, Rade Kristiawati. Boleh nggak, Ma, kalau Rade ini sebenarnya dia mau LPDP karena sesuai kan, bahasa Inggrisnya juga bagus, semuanya bagus. Dia pernah ke India, kemana-mana, keluar negeri udah pernah sejak SMA. Karena dia nganu apa? Olimpiade nasional. Terus dia nggak mau IPA. Iya. Padahal dia peringkat 1 IPS, tapi ya peringkat 1. Jadi terpanggilnya buat mengajar sama dia mamanya. nggak mau IPA. Aku nggak mau IPA ya, tegang katanya gitu. Capek, biar aku IPS katanya dia gitu. Asal kamu berprestasi ya itu prestasinya banyak dia. Ya, Sensei beri kebebasan karena Sensei pikir itu haknya dia dan nggak boleh dihalangi. Mana tahu di dalamnya ada tumbuh hal-hal yang yang tidak orang lain miliki gitu ya. Ya. Akhirnya dia setelah lulus, boleh nggak, Mam, ini Rade ini bantu pemerintah 1 tahun aja, dia bilang gitu. Awalnya mau ke Papua setahun. Setahun aja, biar mengabdi lah ke pemerintah. Sudah 3 tahun. Dari selesai COVID berarti pas COVID itu. Pas COVID itu. Udah. 2020 dia berangkat. 2019 atau 2020 sih. Kayak pas zaman 2020 COVID dia ya. berangkat. Iya. Terus kalau anak keduanya Sensei bagaimana? Sama kumlat kan di Udayana ya? Udayana juga. Jurusan agribisnis, tapi dia sekarang properti. Agak-agak Jadi nyambung ya? properti karena dia teman-temannya itu kan bisnisnya properti, jadi Ikut teman-temannya juga di. dia direkrut gitu loh. Ya kalau jual villa, jual apa dapat bonus. Di Sumbawa atau Bali. Oh, di Bali. anak ketiganya tuh Anak ketiga dosmen. Dosmen. Maafin sih, apa Dosmen? Dosmen Berliandus Torus. Oh, namanya. Namanya Dosmen. Iya. main berlian. Sekarang masih kuliah. Oh enggak, sudah selesai kan dia sama Taruna. Oh, Dia mau Taruna. ya Politeknik. Dia mau ke ASDP. Hai. ASDP itu angkutan sungai, danau, dan pelabuhan. Sekolah Politeknik supaya cepat jadi PNS. Maafin sih tadi anak keduanya siapa namanya? Sude Aletea.
Alif. Alit ya. Berarti ini udah pada kerja semua. Iya, tinggal yang 3 itu kan sekolah masih mau masuk, baru lulus kelas 3 ini toh, mau ke Politeknik karena apa, Taruna kan sebenarnya TNI dia, tapi dia bilang tinggiku kurang mas, kurang 2 cm kan 165 sebenarnya. Adik kan sarankan ke BIN, intelijen negara, tapi dia kurang 2 cm, biar tahun depan aja kayak dia daftar Politeknik. Tapi sensei juga takut kalau Kalau di BIN. jadi BIN. Ya, soalnya hidup dan mati. Hah? Hidup dan mati. Iya, maksudnya namanya harus diganti Iya. sama, terus tidak boleh menikah selama baru umur 35 tahun katanya. Ya, rahasia. Iya, menjadi anak negara. Padahal laki satu-satunya dia. Janganlah nanti keluarga kita nggak. Itu pikiran sensei, tapi terserah dia. Kan Sensei berarti prinsipnya memberikan kebebasan gitu ya. selain demokrasi, nggak mau sensei mau mengekang, mau membatasi yang sebenarnya kita kan dari kebebasan itu kan timbul satu apa ya, muncul hal-hal yang mulia, misalnya hal-hal yang baik. Kalau kita hanya batasi, kerdil dong anak-anak. Ya sama Merdeka Belajar itu gitu. Sebenarnya prinsip utamanya gitu. Cuman belum terrealisasi sekarang. Berarti masih SMA itu ya? Iya, Ketika sensei di sudah. Dulu SMA Taruna di Madiun. SMA Taruna. Tarnus SMA Taruna. Bukan Nusantara, Angkasa. Nah, ya, masa SMA Taruna Angkasa. Madiun. udah. Udah? Ya, udah. Makasih Sensei. Oke. Makasih, Sensei. Ini Udah. bukunya Sensei. Ya, Kabarnya tuh. makasih ya. Kalau mau pinjam boleh, nanti beritahu Sensei ya. Makasih waktunya. Iya. Udah, kamu berarti sudah Sudah. bisa di